Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Pak. Suara saya terdengar dengan jelas ya. Oke, ya jelas, Pak. Untuk PowerPoint-nya bisa terlihat. Baik, untuk pembahasan kita PowerPoint-nya ini tentang pembangkit listrik, tenaga gas, dan uap ya. Bapak. Nah, kita mereview ya untuk perkuliahan yang sebelumnya ya. Pertemuan keempat itu tentang pembangkit listrik tenaga gas ya. Di mana sebagai pembangkit energi listrik ya, itu menggunakan peralatan ataupun mesin turbin gas ya sebagai penggerak daripada generatornya. Kekurangan dari turbin gas ya itu ada sifat korosifnya pada suatu material yang digunakan untuk komponen turbinnya ya. Kenapa? Karena harus bekerja pada temperatur yang tinggi ya, dan juga adanya unsur kimia ya, bahan bakar yang bersifat dari sisi korosif ya. Pada pertemuan ini kita membahas ya tentang bagaimana itu pembangkit listrik, tenaga gas uap dari sisi pengertian, fungsi, peran ya, prinsip kerjanya, dan juga dari komponen-komponen utamanya apa saja, serta konfigurasi dan juga dari sisi keunggulannya. Yang perlu kita ketahui ya, bahwasannya untuk pembangkit listrik ya, ini merupakan bagian dari alat industri ya yang kita pakai untuk bisa memproduksi ataupun membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber. Misalnya ada pembangkit listrik tenaga uap ya, pembangkit listrik tenaga nuklir, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga surya dan lain-lain ya. Banyak pembangkit tinggal disesuaikan sumber energinya dari apa. Uap merupakan titik-titik dari air yang udara ataupun kabut ya. Uap dihasilkan dari kabut, di mana pembangkit listrik tenaga uap merupakan pembangkit yang mengandalkan energi ya, yang mengandalkan energi dari uap untuk bisa menghasilkan energi listrik. Adapun bentuk utamanya berupa generator ya, yang kita hubungkan ke turbin, kemudian digerakkan oleh adanya suatu tenaga kinetik dari uap panas ya ataupun uap yang kering, di mana bahan bakar utamanya itu adalah batu bara, minyak bakar ya, dan juga bisa marine fuel oil ya untuk startup awalnya. PLTU merupakan mesin konversi ya, energi kimia yang mengubah dalam bahan bakar menjadi energi listrik ya.
komponen utama ya, komponen utama daripada PLTU kita lihat dari sisi gambar ya. Poin satu itu merupakan cooling towernya. Ini ya, poin satu ini cooling tower. Kemudian yang kedua ini adalah cooling water pump-nya. Yang ketiga ini transmisi line yang tiga fasa ya. Kemudian keempat ini adalah transformer tiga fasa. Kelima ini adalah generator listrik tiga fasa. Keenam ini dia low pressure turbine. Kemudian ini ketujuh adalah boiler feed pump. Kedelapan kondenser. Kesembilan kesembilan adalah intermediate pressure turbine. Kesepuluh ini adalah steam governor valve. 11 high pressure turbine. Kedua belas ini adalah derator. Ketiga belas ini feed heater. Keempat belas ini adalah conveyor batubara. Kelima belas ini adalah penampung batubara. Keenam belas ini adalah pemecah batubara. Ketujuh belas tabung boiler. Ini 18 penampung abu batubara. 19 itu adalah pemanas. 20 force draught fan. 21 free heater ya. Kemudian 22 ini combustion air intake. 23 ini adalah economizer. 24 air preheater. 25 ini precipitator. 26 in induction air fan. 27 adalah cerobong ya. Ini merupakan komponen pada PLTU. Ini merupakan bagan gambar diagramnya ya, diagram lainnya dari proses untuk pembangkit listrik tenaga uap. Pada gas turbin yang ada generatornya ya, dari sisi generator, kemudian ada kompresor, turbin ya, sehingga menghasilkan suatu sumber energi. Ini yang sisi konvensional model steam power plant-nya ya. Ini merupakan flow, diagram bloknya, diagram blok lainnya ya. Dari jika kita memang mau melakukan suatu desain perancangan pada suatu pembangkit ya. Inilah gambarnya. Kemudian bagaimana kita bisa mengkombinasikan, mengcombine daripada power plant ya. Dari sisi generator masuk ke kompresor, ada udara, fuel, combustor, turbin ya, masuk ke proses, kemudian ada lagi generatornya, masuk ke turbin kondenser, ke exhaust gasnya, muncul uapnya ya. Ini merupakan block plan ya. Jika kita memang mau merencanakan ya, ini kelihatan ya dari sisi alurnya, alur proses pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian penjelasan ya, penjelasan pada komponen utama PLTU ya, ada dari sisi gambar boiler, di mana boiler ini berfungsi ya untuk mengubah air menjadi uap panas ya. Kemudian digunakan untuk bisa memutar turbin. Turbin uap fungsinya untuk bisa mengkonversi energi panas ya
yang ada kandungannya uap menjadi energi putar atau mekanik ya, di mana dengan poros turbinnya dikoppel dengan poros generator, sehingga ketika turbinnya berputar, generatornya juga ikut berputar. Kemudian kondensor berfungsi untuk bisa mengkondensasikan uap bekas yang ada dari turbin. Kemudian generator ya berfungsi untuk bisa mengubah energi putar dari turbin menjadi energi listrik ya. Untuk komponen penunjang daripada pembangkit listrik tenaga uap, kita melihat posisi desalination plant ya. Ini fungsinya untuk bisa mengubah air laut menjadi air tawar ya dengan suatu metode penyulingan. Kemudian ada reverse osmosis ya. Ini digunakan untuk membran semi permeable ya yang dapat menyaring garam yang terkandung di air laut sehingga kita dapat menghasilkan air tawar seperti pada desalination plant-nya. Kemudian demineralizer plant. Fungsinya untuk bisa menghilangkan kadar mineral yang terkandung di dalam air tawar. Jadi air itu harus bebas dari mineral karena apa? Karena jika airnya itu masih mengandung mineral, berarti konduktivitasnya itu masih tinggi, sehingga dapat menyebabkan terjadinya gaya gerak listrik induksi pada saat airnya melewati jalur pipa di dalam pembangkit listrik tenaga uap, sehingga bisa menimbulkan korosi ya pada peralatan pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian ada lagi komponen penunjang chlorination plant. Fungsinya ini untuk bisa menghasilkan NaOCl ya, untuk bisa melemahkan ataupun mematikan sementara mikroorganisme laut pada area water intake-nya. Hal ini tentu untuk bisa menghindari terjadinya pergerakan scaling ya pada pipa-pipa kondensor maupun unit desal yang akibat dari perkembangbiakan mikroorganisme lautnya. Kemudian ada komponen penunjangnya auxiliary boiler. Ini merupakan boiler yang berbahan bakar minyak. Fungsinya untuk bisa menghasilkan uap ya, yang digunakan pada saat boiler utama startup maupun sebagai uap bantu ya. Kemudian ada hidrogen plant. Pada PLTU tentunya digunakan hidrogen H2 sebagai pendingin generator. Kemudian komponen penunjang berikutnya ada coal handling. Ini misalnya untuk pelayanan unit pelayanan batubara, di mana bisa digunakan untuk melayani pengolahan batu bara dari proses bongkar muat kapal di dermaga ya, penyalurannya ke coal yard sampai penyaluran ke coal bunker. Kemudian ada ash handling untuk melayani pengolahan abu baik itu yang abu yang jatuh ataupun abu yang terbang dari elektrostatik, precipitator, hover, dan juga SDCC, Submerged Drug Chain Conveyor, pada unit utama sampai ke tempat penampungan abu ya. Jadi tiap-tiap komponen utama dan juga peralatan penunjang itu dilengkapi dengan sistem dan juga alat bantu yang mendukung kinerja atau yang mendukung kerja kita di lapangan. Sehingga gangguan yang ada di dari salah satu bagian itu bisa menyebabkan terganggunya seluruh sistem PLTU.
Jadi benar-benar kehandalan PLTU harus dijaga ya. Karena kalau ada gangguan maka bisa menyebabkan terganggu pada seluruh sistem PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian dari sisi proses ya, konversi energi pada PLTU itu ada tiga tahapan. Pertama, energi kimia di dalam bahan bakar itu diubah menjadi energi panas ya, yang bentuk uap bertekanan dan bertemperatur tinggi. Kedua, ada energi panas uap ya, diubah ini menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran. Kemudian ketiga, energi mekanik ya yang diubah menjadi energi listrik. Proses konversinya ya pada PLTU dari sisi bahan bakar ada proses untuk perubahan energi kimia menjadi panas ya menghasilkan uap. Uap menggerakkan turbin ya, energi panas tadi berubah menjadi energi mekanik sehingga menghasilkan suatu poros masuk ke dalam generator, pengubahan dari energi mekanik menjadi energi listrik sehingga menghasilkan listrik yang bisa dinikmati oleh konsumen ya. Ini prinsip kerja daripada PLTU, ada pembakaran ya, bahan bakar dan udara, ada gas uap yang dibuang, ada uap, uapnya masuk ke turbin uap, melakukan pemutaran sehingga masuk ke dalam generator, adanya eksitasi, ada listrik dan di turbin uap ada yang keluar juga melalui kondenser, kemudian air pengisi balik lagi ke proses pembakaran sampai seterusnya sehingga menghasilkan arus listrik. PLTU ya, ini menggunakan fluida kerja air uap ya, yang bersirkulasi secara tertutup. Pertama, air itu diisikan ke boiler hingga terisi penuh, seluruh luas permukaan pemindah panas. Kemudian uap hasil daripada produksi boiler itu dengan tekanan dan temperatur tertentu diarahkan untuk bisa memutar turbin sehingga menghasilkan suatu daya mekanik yang berupa putaran. Ketiga, generator ya yang kita couple langsung itu menjadi dengan turbin yang berputar menghasilkan energi listrik. Sehingga dari turbin yang berputar dihasilkan energi listrik dari output generatornya. Yang keempat, uap dari bekas yang keluar, turbin itu bisa masuk ke kondensor untuk bisa didinginkan dengan air pendingin sehingga akan bisa berubah kembali menjadi air kondensat. Nah, air kondensat ini hasil dari kondensasi uap kemudian digunakan lagi sebagai air pengisi boilernya ya. Siklusnya seperti itu. Ini merupakan skema daripada PLTU-nya. Ini prosesnya ya, gambar dari satu ke dua ya, air kondensor dipompa, ditekan dalam boiler, dari dua ke tiga menerima energi panas dalam boiler, berubah menjadi uap panas ya, kemudian tiga empat uap memutar turbin, seporos dengan generator, dia merubah energi panas menjadi energi mekanik. Empat kembali ke satu ya, uapnya melepas energi panas di kondenser kembali lagi menjadi air. Untuk keunggulan daripada PLTU ya, ini dapat kita mengoperasikan menggunakan berbagai jenis bahan bakar ya. Bisa padat, bisa cair, dan juga bisa gas. Kemudian dapat dioperasikan dengan berbagai mode pembebanannya. Dan dapat dibangun juga dengan kapasitas yang bervariasi. Usia pakainya bisa lebih lama, biaya bahan bakarnya lebih murah, biaya pemeliharaannya lebih murah, hasil daripada pembangkitan steamnya itu dapat digunakan untuk proses produksi. Kemudian adanya efisiensi yang tinggi dengan kita menggunakan waste heads utilization. Ya, kemudian kontinuitasnya operasinya yang tinggi. Itulah unggulan dari PLTU. Di samping keunggulan PLTU ada kerugian PLTU.
Kerugiannya ya, ini sangat tergantung pada bahan bakar. Kemudian tidak dapat dioperasikan tanpa adanya pasokan listrik dari luar. Investasi awalnya mahal ya. Kemudian adanya polusi udara, memerlukan tersedianya air pendingin yang sangat banyak, menghasilkan limbah batu bara yang perlu penanganan secara khusus. Kemudian membutuhkan penanganan air, umpan yang akan masuk ke dalam boiler, membutuhkan area yang lebih luas, dan juga startupnya itu membutuhkan waktu yang relatif lama. Ini adalah kerugian daripada PLTU. Ini merupakan contoh implementasi PLTGU, pembangkit listrik tenaga gas uap ya. Contoh proses aliran sumber listriknya sampai kepada konsumen atau pemakai. Yang dapat kita simpulkan bahwasannya PLTGU, pembangkit listrik tenaga gas dan uap, ini merupakan sistem pembangkit yang dapat menggabungkan dua siklus pembangkitan ya, siklus turbin gas dan juga siklus turbin uap. Kemudian bisa meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi bahan bakar. PLTGU juga mampu mencapai efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pembangkit konvensional. Tentu kita bisa lebih hemat ya bahan bakar dan juga relatif lebih ramah lingkungan. Nah, untuk waktu startupnya itu bisa relatif lebih cepat dan fleksibilitas operasinya menjadi PLTGU sangat cocok untuk bisa memenuhi kebutuhan beban puncak ya maupun beban dasar dalam sistem kelistrikan modern. Untuk tugas ya, kalian bisa membuat suatu overview dari pembangkit listrik tenaga gas uap. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Kira-kira ada tanggapan pendapat sambil menunggu silahkan on kamera ya. Saya ambil absensi record kita. Pak, itu tugas tadi ada di portal ya, Pak? Ada di materi perkuliahan ya, di halaman terakhir. Jadi nanti dikerjakan, ditulis, ditulis, kemudian dijawab apa, dibuat overview-nya, dikirim via email ya. Iya, Pak. Siap, Pak. Oke, baik nih ya, dua, satu, dua, tiga. Baik, kira-kira ada tanggapan atau pendapat?